Tuhan. Nah, benar banget teman-teman, dan kita mau mulai ibadah ini dengan semangat, jadi pastiin siapin hatinya juga. Nah, sebelum memulai ibadah, kita mau berdoa dulu bersama-sama. Oke, yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar kami mau beribadah Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang lembutkan hati kami Tuhan, lembutkan telinga kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar firman-Mu, ada iman yang ditambahkan, dan juga Tuhan ada suatu hal yang baru Tuhan yang kami bisa pelajari melalui firman Tuhan hari ini dan melalui ibadah hari ini. Terima kasih Bapa, haleluya. Amin. Shalom Sparkling, mari kita tanggalkan beban kita. Mari kita puji Tuhan kita hari ini. Haleluya. Joy, there's a joy in my soul. I can't explain it, but I know it's you. Life, oh I'm feeling so light, like the weight has been lifted by you. Jesus, you are my breakthrough. Yes, it's you. Now I'm free. There is nothing holding me. I'm free, yeah. 'Cause you died and rose for me. Now I'm free. Mari kita tanggalkan beban kita. Jangan takut dan khawatir. Mari puji Dia. Come on. Peace, there's a peace in my heart. There's a power that hits me. Amen. It's Him. It's you, Jesus. Jesus, you are my breakthrough. It's you. Yeah. Now I'm free. Yeah. There is nothing holding me. I'm free. Yeah. 'Cause you died and rose for me. Now I'm free. Yeah. There's nothing holding me. I'm free. Yeah. 'Cause you died and rose for me. Now I'm free. Yes, we are free because of Jesus. No weapon formed against me will overcome. The enemy is defeated. Jesus has won. Yes. No weapon formed against me will overcome. The enemy is defeated. Jesus has won. Now I'm free, yeah. There is nothing holding me. Come on, sing. I'm free, yeah. 'Cause you died and rose for me. Now I'm free, yeah. There is nothing holding me. I'm free, yeah. 'Cause you died and rose for me. The enemy is defeated. Jesus has won. The enemy is defeated. Jesus has won. Come on, sing. The enemy is defeated. Jesus has won. Say what? The enemy is defeated. Jesus has won.
biasa. Mari jangan khawatir, jangan takut. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Mari datang padanya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Amin. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang menyertai kita. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari katakan dengan iman kita. Immanuel, Immanuel, Dia beserta dengan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dia beserta dengan kita. Come on. Kau kuatkan aku bertahan, Dialah harapan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau
Amin. Kau beserta dengan kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan, Tuhan Kau beserta dengan kami. Kau yang memimpin dan menuntun hidup kami. Hari ini teman-teman, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Apapun yang sedang kau alami hari ini, jangan takut dan jangan khawatir. Mari kita sembah Allah kita, Dia Allah yang luar biasa. Come on. Naikkan suaramu menyembah Dia. Tanggalkan setiap bebanmu dan hari sembah Dia. Dia Allah yang luar biasa. Kau hebat Tuhan, Kau perkasa, Kau ajaib, Kau ajaib, Kau sanggup Tuhan. Ubahkan hidup kami. Oh, ku percaya Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Allah yang hebat. Haleluya. Mari sembah Dia. Nyatakan Dia Allah yang luar biasa. Kau percaya kepadanya. Amin. Yes Lord, yes Lord. Haleluya. Kau Allah beserta dengan kami. Kau Allah Immanuel. Kami percaya Tuhan. Kau akan membawa kami. Kau akan memimpin kami Tuhan. Amin. Dia Allah yang baik buat hidupmu teman. Dia Allah yang mengasihi engkau. Dan hari ini janjinya dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah Immanuel. So hari ini apa yang sedang kau alami, pergumulanmu, beban masalah dalam kehidupan kita, masa-masa sulit yang even hari ini kau alami teman-teman, hari ini dengarkan Dia Allah Immanuel. Dan firman Tuhan berkata untuk setiap kita di Mazmur 34 ayat 7 dan 8. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Hari ini imani teman, Allah kita beserta dengan kita. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Mari ini kembali kepada Tuhan. Hari kembali kepada sumber kehidupan kita. Dialah Allah yang rindu untuk menolong setiap hidupmu teman. Mari hari ini, kalau engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, kalau hari engkau sedang kering secara rohani, engkau sedang mengalami jalan buntu dalam kehidupanmu, maukah engkau menaruh tanganmu di hatimu? Tuhan, aku percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah menyertai kami. Engkau lah harapan kami. Bahkan Engkau menguatkan kami di dalam setiap kesesakan kami. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Dia hari ini. Terima kasih. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan. Yes Lord. Melewati lembah yang kelam, engkau tidak sendiri teman. Ada Tuhan, ada Allah Immanuel. Haleluya. Amin. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan, Engkau Allah Immanuel. Yes, yang percaya mari kita sama-sama nyatakan iman kita kepada Dia. Engkau Allah Immanuel. Amin. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kau beserta dengan kami. Kau menyertai kami, Kau yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Kami percaya hidup kami dalam rencana-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kami buat Engkau. Satu-satunya pribadi yang layak terima semuanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya mari kita bersama berkata, amin. Haleluya. Halo Sparkling, kita udah masuk di minggu kedua Februari. So,
minggu kedua Februari bicara tentang banyak ya. Kita udah lihat di mungkin sosial media, mungkin di tempat-tempat pusat belanjaan atau mungkin e-commerce sudah mulai promo-promo tentang hari kasih sayang gitu, promo-promo sale, diskon dan segala macam. Teman-teman, hari ini kalau kita bicara tentang kasih, kekristenan itu adalah sangat identik dengan kasih, ya kan? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi bukti apakah kita mengenal Allah atau kita mengenal Tuhan secara personal, jelas sekali dikatakan adalah ketika kita memiliki kasih. Tapi bukan cuma kita memiliki atau menerima kasih Tuhan, tapi lebih dari itu kita juga memberikan, mengasihi sekalian kita. Mengasihi bicara tentang bagaimana kita memberi. Betul ya? Menyusui itu berarti kan memberi susu. Mengampuni, memberikan pengampunan. Jadi mengasihi adalah bagaimana kita memberikan kasih. Kalau last week teman-teman kita belajar dari Kak Aris tentang siaran firman dia, bagaimana Tuhan itu setia. Kasih Tuhan setia kepada kita seperti Bapak kepada anaknya yang apapun kondisi kita, apapun yang terjadi, dia tetap mengasihi kita. So, hari teman-teman kita mau belajar minggu ini bagaimana kita bukan cuma menerima kasih sayang, bukan cuma kita menerima kasih Tuhan yang full tadi, tapi bagaimana kita juga show the love gitu. Bagaimana kita bisa mengasihi, kita menunjukkan kasih itu kepada sekeliling kita. So, hari ini teman-teman kita akan belajar praktikal 4 hal penting yang saya rasa cukup basic dan kita bisa lakukan untuk kita belajar menunjukkan kasih Tuhan buat sekeliling kita. Oke ya. Dan saya sepakat teman-teman, kalau kita ngomongin hari kasih sayang, mungkin kalau dunia atau hari-hari kita belajar tentang hari-hari yang khusus ya, kayak hari Valentine khusus untuk sekali setahun kita rayakan itu. Tapi teman-teman, saya percaya begini, untuk menunjukkan kasih sayang kita nggak butuh special day gitu, tapi adalah gaya hidup. Kenapa tadi dikatakan di gaya hidup kekristenan adalah mengasihi. Jadi ketika kita mengasihi, saya percaya teman-teman kita mau belajar untuk nggak cuma 1 hari dalam seumur hidup atau setahun, tapi mengasihi adalah gaya hidup kita, daily life kita. Nah, jadi bagaimana caranya kita mau menunjukkan kasih Tuhan buat sekeliling kita, buat teman-teman yang udah kerja di kantor, atau mungkin yang di sekolah, atau di kampus, atau bahkan yang terdekat di keluarga kita. Oke, mungkin teman-teman juga pernah belajar tentang 5 love language ya, bagaimana kita belajar 5 bahasa kasih. Tapi teman-teman itu adalah ungkapan gini, itu cuma gambaran bagaimana kita mengekspresikan kasih kita. Tapi bukan berarti itu menjadi patokan bahwa oh iya, saya mengasihi dengan cara ini, saya dikasih dengan cara itu. Belum. Bukan itu teman-teman. Oke, tapi kita mau belajar bagaimana hari ini secara simple kita mau belajar kita menerima kasih Tuhan, kita membagikannya buat sekeliling kita. Yang pertama lagi nih, dalam Filemon 1 ayat 4, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Nah, ini ayat yang sering dipakai ya, terutama di bulan-bulan kasih sayang kayak gini oleh pemuda-pemudi Kristen ya, atau ini dipakai untuk gombalin pasangannya atau gebetan dan bla bla bla. Tapi teman-teman, saya mau katakan ini, lebih dari sekedar untuk pasangan atau untuk partner kita mau belajar gini. Bagaimana kita mengasihi, yang pertama adalah lewat doa dan ucapan syukur. Bagaimana kita bisa mengasihi? Yang paling gampang ya bagaimana kita mau berdoa dulu buat orang lain. Nah, tingkatan yang pertama mengasihi lewat doa itu bicara tentang cukup luas teman-teman. Bahkan bukan cuma orang-orang yang terdekat dengan kita. Kalau kita belajar, kita mau mengasihi bangsa kita mau mengasihi mungkin sekolah kita mau mengasihi kampus kita. Mungkin secara emosional, pribadi kita nggak punya hubungan yang deket-deket banget. Tapi ketika kita belajar mengasihi lewat doa dan ucapan syukur, kita sedang menabur sesuatu untuk apa yang kita doakan. Saya ingat banget waktu pertama kali lahir baru, saya diajarin bagaimana mengasihi itu doa dan ucapan syukur itu menabur tiap hari. Nggak tahu teman-teman masih ngalamin nggak ya? Jadi awal lahir baru dibikin list tuh. List doa, doain siapa aja hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu gitu. Dan itu saya lakukan setiap hari. Mungkin nggak kenal orangnya, tapi kita belajar untuk yaudah saya mau menabur, saya mau mengasihi gitu. Dan teman-teman percaya nggak gini? Lewat doa kita sedang membangun keintiman. 3 keintiman. Yang pertama, kita lewat doa kita sedang membangun bagaimana kita
kepada siapa kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita sedang membangun keintiman kepada siapa kita berdoa, kepada Tuhan. Waktu kita berdoa secara otomatis kita sedang membangun hubungan kita sama Tuhan. Yang kedua, untuk siapa kita berdoa? Waktu kita berdoa untuk misalnya keluarga kita, meskipun kita lagi marah, meskipun kita lagi nggak dekat, meskipun kita lagi emosi, teman-teman tahu nggak secara tidak sadar di dalam alam roh kita sedang membangun keintiman dengan orang yang kita doakan. Yang ketiga, dengan siapa kita berdoa, bersama siapa kita berdoa. Dan saya percaya gini, kalau teman-teman pernah diajarin tentang doa sepakat ya, bagaimana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, kita meminta sesuatu, Tuhan nyatakan lewat kehendak Tuhan. Saya percaya teman-teman, waktu kita berkata gini, saya mau belajar mengasihi, yang pertama, yang sesimpel yang saya bisa lakukan lewat doa, kita bisa mulai bersepakat. Saya ingat betul ketika saya masih bareng-bareng sama kakak saya di rumah waktu pada masih single, kita menabur doa buat orang tua kita. Kita bangun sama-sama, kita bangun doa sepakat bareng-bareng berlima, dan itu terjadi teman-teman. Step by step kita mulai melihat orang tua kita mulai ngalamin mengenal lah kasih Tuhan dalam diri kita. Nah, jadi masalah gini teman-teman. Sekarang apakah kita masih nggak sih berdoa buat orang lain? Buat saya pribadi teman-teman, mungkin belakangan ini, kalau tadi saya bilang di awal akhir baru, punya list doa banyak ya. Tapi ketika udah sampai sekarang, kadang-kadang bahkan untuk berdoa untuk orang lain pun kadang nggak terbesit gitu. Nah ini adalah buat saya pribadi ini berbicara juga bahwa ketika kita belajar mengasihi, ketika kita tahu kita dikasihi Tuhan, kita perlu belajar untuk mengasihi lewat hal yang simpel tadi. Ucap syukur dan doa ketika kita mengingat orang lain. Ketika kita ingat orang tua kita yang belum mengenal Tuhan. Ketika kita ingat mungkin teman komsel. Ketika kita ingat mungkin bangsa kita. Bahkan ketika kita ingat atau ketika lewat di jalanan gitu ya. Saya dulu sering banget waktu masih belum ada kendaraan naik angkot ya. Naik kendaraan umum. Suka ketemu pengamen, suka ketemu orang-orang di jalan. Saya tanpa sadar saya berdoa buat dia. Tapi hal-hal itu sekarang udah mulai jarang dilakukan. So teman-teman hari ini yuk kita sama-sama back to basic. Kita belajar lagi untuk mengasihi orang. Mengasihi sekeliling kita. Bukan cuma sekedar di hari kasih sayang. Tapi lebih dari itu kita mau belajar menjadikan ini gaya hidup lewat apa sih? Lewat kita berdoa. Saya appreciate teman-teman yang masih lakukan itu. Masih berdoa buat orang lain setiap hari daily life-nya. Yang kita mulai longgar, kita mulai lagi set lagi. Saya juga mulai lagi set untuk berdoa buat orang lain di hari ini untuk siapa, doain buat siapa, doain buat pekerjaan dan segala macam. Jadi yang pertama adalah kita mau belajar menunjukkan kasih Tuhan lewat doa dan ucapan syukur. Kenapa? Karena doa membangun tiga keintiman tadi. Kepada siapa, untuk siapa, bersama siapa kita berdoa. Yang kedua, kita mau belajar to show our love gitu ya. Lewat apa? Lewat perbuatan baik. Matius 5 ayat 16 dikatakan begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik teman-teman bukan sekedar hal-hal yang besar. Tapi perbuatan baik juga sebuah hal sederhana yang kita bisa menunjukkan kasih Tuhan. Dan itu tanpa sadar teman-teman kita sedang membawa kesaksian tentang Yesus, tentang Tuhan di sekeliling kita. Kalau teman-teman kemarin atau pernah belajar juga tentang tadi ya, five love language, bicara tentang afirmasi, ada melayani, memberi, dan segala macam. Itu termasuk juga perbuatan baik. Yang praktikalnya lagi gimana teman-teman? Ketika kita belajar di sekolah, kita mentaati peraturan sekolah, kita sedang berbuat baik, kita sedang menunjukkan kasih Tuhan buat sekeliling kita. Perbuatan baik sama seperti tadi kita di poin yang pertama tentang doa, tidak bicara tentang seberapa dalam kita punya hubungan yang close sama orang itu. Nangkap ya? Jadi perbuatan baik itu bisa dilakukan kepada semua orang gitu. Ya kan? Waktu teman-teman di rumah atau mungkin lagi makan melihat ada orang butuh uang atau pengemis, atau kita bisa bantu. Atau kita mungkin melihat sering banget kan kalau kita hari-hari ini di beberapa platform donasi untuk siapa gitu yang sedang sakit atau orang tuanya lagi ngalamin kecelakaan dan bla bla bla, kita sedang melakukan perbuatan baik. Jadi untuk belajar mengasihi, hal yang simpel yang pertama lewat doa tadi, yang kedua lewat perbuatan baik. Nggak sulit, tapi itu membuat kita meminta kita untuk niatnya kali ya, untuk kita belajar untuk
Mendapur sesuatu. Kenapa? Ketika kita belajar berbuat baik, terang kita akan bercahaya. Berbuat baik di rumah tuh gimana? Simpel teman-teman. Dengan kalau yang masih di kamar sendiri gitu ya, beresin kamar sendiri, cuci baju sendiri, itu berbuat baik buat orang tua. Itu menunjukkan kasih Tuhan juga buat orang tua kamu. Kalau mungkin di kantor berbuat baik, bisa bagaimana kita berusaha menyelesaikan pekerjaan kita tepat pada waktunya. Kita nggak malas-malasan, kita ikutin deadline, kita lakukan yang terbaik. Di rekan kerja mungkin butuh bantu, kita bantu gitu. Dan di sekolah juga perbuatan baik bicara bagaimana kita menjaga tutur kata kita. Kita nggak ngomongin orang, kita nggak ngebully, kita nggak melukai orang lain juga. Kenapa? Karena kita mau belajar berbuat baik itu adalah tindakan yang kita menunjukkan kasih Tuhan buat sekeliling kita. Oke? 2 poin pertama tadi adalah 2 hal sederhana yang kita bisa lakukan bagaimana mengekspresikan kasih Tuhan buat sekeliling kita tanpa mungkin kita harus punya hubungan yang dekat dulu sama orang-orang tertentu gitu. Tapi teman-teman saya percaya gini, kasih itu berbanding lurus dengan pengenalan. Semakin dalam kita kenal, semakin kita bisa mengasihi lebih dalam. Oke? Jadi 2 hal berikutnya yang saya sampaikan adalah bagaimana kita sekarang mengasihi atau menunjukkan kasih kita kepada orang lain lewat 2 hal yang bisa lebih dalam gitu ya. Doa dan ucapan syukur tadi juga perbuatan baik kita bisa lakukan, tapi kepada orang-orang yang kita mungkin lebih dekat lagi seperti keluarga, seperti mungkin sahabat atau teman komit atau teman hafruta dan segala macam, teman-teman kita bisa lakukan lebih dekat lagi. Yaitu yang ketiga, di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang pertama tadi lewat doa, yang kedua lewat kita perbuatan baik, yang ketiga kita lewat waktu bersama. Lebih dalam dari 2 poin sebelumnya, kenapa? Karena kita nggak mungkin spend time sama orang yang nggak dikenal, bener nggak sih? Teman-teman lihat misalkan kayak gelandangan di jalan, teman-teman kasihan ya, saya mau hidup sama dia lah, kan nggak gitu. Tapi ada banyak orang-orang teman-teman di sekeliling kita yang dekat dengan kita yang sering kali membutuhkan mungkin waktu kita. Bahkan mungkin mereka dalam titik-titik di mana mereka dalam titik kritis dalam hidup mereka. Mereka lagi ngalamin kesukaran gitu. Dan itu dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Memberi waktu teman-teman bukan sekedar teman-teman kita harus selalu memberikan masukan, tidak. But sometimes teman-teman ada masa di mana mungkin orang yang kita kasih tersebut atau mungkin mereka tahu apa yang mereka lakukan, tapi mereka hanya butuh waktu untuk relax, untuk just chill for a while gitu teman-teman, dan mereka cuma sekedar butuh ditemenin. Dan buat saya pribadi teman-teman, ini hal yang belakangan memang cukup sulit, bagaimana bisa spend time yang terbaik buat orang-orang sekeliling saya. Dan saya bersyukur teman-teman di tengah-tengah masa pandemi ini kita jadi banyak di rumah. Dan saya pribadi banyak akhirnya menghabiskan waktu sama anak saya untuk saya belajar. Ketika saya mengasihi dia, saya mau belajar memberi waktu buat dia. Teman-teman, hari-hari ini apakah kita masih spend time gak sih buat orang-orang yang terdekat dengan kita? Kalau kita belajar hari ini, kemarin mungkin tahun lalu sampai mungkin tahun ini kita masih belajar tentang bagaimana kita membangun kasih Tuhan di tengah-tengah rumah kita, heaven at home, di tengah-tengah komsel kita. Apakah kita masih punya waktu nggak untuk sekedar chill around gitu sama teman-teman kita buat di rumah? Buat saya pribadi, ketika saya akhirnya sama anak saya, waktu yang saya habiskan mungkin kelihatannya nggak ini ya. Buat saya waktu gini, saya mikir kenapa saya lakukan ini gitu. Ketika saya belum ngerti, saya udah jadi bapak, kayak main main boneka-boneka gitu ya. Kayak belakangan anak saya lagi demen nonton dance K-pop gitu. Karena ada icon lucu-lucunya kan ya, K-pop band, ada grup band Korea gitu yang lucu banget, ada icon-iconnya. Jadi dia sedang nonton itu gitu. Dan dia dance dan teman-teman mungkin kalau orang yang nggak kenal saya dengan lihat saya kayak gini, kayak aneh ya, udah tua ikut-ikutan joget. Tapi kenapa saya lakukan itu? Karena itu adalah bukti saya mengasihi anak saya.
Dan saya lakukan itu hanya di rumah sih gitu ya, nggak di tempat umum juga. Jadi ketika di rumah saya bisa joget-joget sama dia, ngikutin apa yang dia sedang suka. Teman-teman mungkin sekeliling kita mungkin sedang butuh waktu kita. Mungkin orang tua kita sedang butuh waktu kita. Pernah nggak kita spend time sekedar ngobrol sama papa mama gitu, atau ngobrol sama teman dekat kita yang teman-teman tahu sedang nggak gitu baik kondisinya gitu. Atau mungkin sedang happy, kadang-kadang di dalam segala masa mereka butuh teman juga, butuh orang-orang. Saya ingat betul ketika saya belajar untuk spend time sama papa saya. Papa saya kan boomers ya, 60 tahun ke atas dan udah tua lah. Dia suka nonton tuh film kungfu gitu ya. Kungfu, silat-silatan. Buat saya tuh ya kayak, apalagi buat teman-teman sekarang kayaknya kan nggak worth it gitu ya. Tapi saya belajar tuh, nemenin dia nonton. Apalagi sekarang udah ada ini kan platform TV streaming, TV online itu kan lebih gampang ya. Tapi kadang-kadang gitu, nonton sama papa kadang-kadang tuh nggak suka karena komentator ya. Papa saya wow banyak ngomong, tapi saya belajar untuk saya sedang belajar mengasihi, saya memberi waktu buat dia. Teman-teman mungkin hari-hari orang tua kita yang menuntut kita kayak gitu. Bolehlah teman-teman atur waktu untuk mungkin Netflix bareng sama papa mama, atau mungkin teman-teman punya orang tua boomers atau mungkin popo di rumah yang diajarin WA gitu segala macam. That means a lot gitu buat mereka teman-teman. Jadi hari ini kita mau belajar spend time atau kita share waktu kita sama orang-orang di sekitar kita, terutama yang orang dekat dengan kita. Yang terakhir kita mau belajar menunjukkan kasih Tuhan lewat apa sih? Lewat kita teguran. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Menyatakan kasih lewat teguran menjadi hal yang paling dalam buat saya personally. Kenapa? Karena saya orangnya nggak suka negur orang. Saya nggak biasa untuk marahin orang atau apapun itu. Saya nggak enakan gitu. Tapi akhirnya saya ngerti fase ini ketika saya mulai punya anak dan saya mau nggak mau tegur dia. Apapun kondisinya gitu. Karena saya mengasihi dia. Ada hal yang saya tegur. Dan menegur itu bisa bagaimana kita melihat orang yang kita tegur. Bukan karena pribadinya yang salah. Tapi karena mungkin objeknya. Karena tindakannya kita perlu koreksi. Perlu kita kritisi. Dan kita percaya gini. Waktu kita menegur orang yang kita kasihi teman-teman. Kita sedang memberikan dia ruang untuk dia bisa grow. Teman-teman, kadang-kadang untuk kita belajar menegur orang itu kita nggak enak, benar gak sih? Tapi justru ini menunjukkan seberapa dalam sih kita mengasihi orang tersebut. Seberapa dalam sih kita punya hubungan sama orang tersebut gitu. Kalau kita nggak berani menegur dia. Kalau kita tahu kita ada hal yang kita perlu tegur, kita perlu kritisi itu. Dan sebaliknya teman-teman, kalau kita ditegur sama orang, kita perlu ingat, orang yang negur kita mungkin mengasihi kita. Bukan karena melihat kita salah terus, enggak. Jadi kasih itu bukan sekedar gampangan yang kita bisa iya semua, tapi kasih juga bicara lewat teguran. Dan hari ini teman-teman kita mau belajar gitu. Kalau kita mengasihi orang lain, kita juga mau belajar untuk menegur dia. Dan kalau kita juga ditegur sama orang lain, kita perlu melihat motifnya. Kalau motifnya adalah mengasihi kita, mau kita bertumbuh, kenapa enggak? Buka hati kita buka pikiran kita. So teman-teman, itu aja yang saya mau sampaikan buat teman-teman hari ini. Yang paling penting teman-teman begini. Kita perlu mengerti betul bahwa kita sudah full dikasihi Tuhan. Kita apa adanya Tuhan kasih yang minggu lalu Kak Aris sampaikan. Jadi hari ini ketika kita belajar mengasihi orang lain, kita nggak menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Mungkin ada ekspektasi dasar manusia ya, ada. Tapi kita akhirnya ngerti gitu. Kayak kita nggak berharap feedback dari orang tersebut. Karena kita tahu gitu. Feedback kita hanya dari Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi dan ternyata yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, jangan teman-teman kehilangan semangat untuk mengasihi. Karena teman-teman harus ingat bahwa kasih Tuhan itu full buat teman-teman. Jadi bukan bicara tentang apa yang kita dapat lagi, tapi bagaimana kita belajar terus memberikan kasih Tuhan.
Oke. Last but not least teman-teman, we don't need special day to show the love. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu selalu baru tiap hari buat hidup kita. Jadi teman-teman, saya mau sampaikan lagi, saya summary sedikit 4 hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menunjukkan kasih Tuhan lewat doa, dan ucapan syukur tadi, perbuatan baik. Yang ketiga lewat waktu kita bisa berikan buat orang lain. Yang keempat lewat teguran. 2 poin pertama mungkin saya sampaikan, bicara tentang buat general, kita bisa lakukan semuanya buat orang-orang yang bahkan belum kita kenal dalam. Tapi 2 poin terakhir, waktu dan teguran, itu bicara tentang bagaimana kita bisa mengasihi deep kepada orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kita. So saya berharap teman-teman semua kita mengerti kasih Tuhan itu bukan sebatas kita terima, tapi itu juga mau memberikannya buat orang lain. Itu yang saya sampaikan buat teman-teman. Jadi jangan lelah untuk mengasihi, jangan capek melihat kok orang yang saya kasihi nggak berubah-berubah, saya udah berdoa, saya udah berbuat baik sama dia, saya udah beri waktu, saya bahkan udah menegur dia berkali, tapi dia nggak berubah. Teman-teman, kasih Tuhan itu selalu baru tiap hari. Jadi kita punya kasih yang sama, yang selalu baru tiap hari dari Tuhan. Ketika orang tersebut nggak sesuai ekspektasi kita ingat lagi, oh ya, kita nggak kehilangan kasih kalau orang nggak feedback sama kita. Justru karena kita tetap punya kasih yang sempurna yang mengalahkan ketakutan tadi, yang mengalahkan sama ekspektasi kita dari Tuhan. So itu aja yang saya sampaikan buat teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan, kalau kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami tanpa syarat, Tuhan mengasihi kami apa adanya diri kami juga mau belajar hari ini Tuhan, kasih yang kami terima bukan cuma kami pegang sendiri, tapi kami mau belajar untuk memberikannya buat orang lain. Bahkan orang di sekeliling kami mungkin kami nggak dekat sekalipun, atau kami belum punya hubungan yang baik sekalipun, tapi kami percaya Tuhan ketika Tuhan tempatkan kami dimanapun kami berada, Tuhan, kami percaya bahwa kami adalah saksi-saksinya Tuhan, kami adalah anak-anak yang membawa kasih Tuhan buat sekeliling kami. Kami mau belajar untuk kami mau berdoa buat orang lain. Kami mau belajar Tuhan juga untuk kami berbuat baik buat sekeliling kami, karena kami tahu itu menunjukkan kasih Tuhan buat sekeliling kami, itu mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Dan kami juga belajar Tuhan untuk memberikan waktu buat orang-orang yang dekat yang Tuhan taruh di hidup kami, untuk kami menjadi agen kasihnya Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan untuk berani menegur ketika kami melihat orang-orang yang kami kasih mungkin ngalamin kesalahan Tuhan, atau membuat sebuah hal yang salah. Dan kami juga membuka hati kami membuka pikiran kami terima teguran dari setiap orang-orang yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami juga mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Teman-teman yang angkat tangan di depan Tuhan, terima berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuasa persekutuan penyataan Roh Kudus menyertai kita semua. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Happy Sunday. God bless you.